Ya, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari kita masuk di pertemuan ke-7 mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah, atau dengan kata lain ini pertemuan terakhir sebelum mid semester. Hari ini kita membahas masalah hubungan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Hubungan antara pusat dan daerah, ya. Ini materi kita hari ini. Hari ini merupakan hari terakhir kuliah aktif, ya. Selanjutnya akan libur menjelang Lebaran. Akan dilanjutkan setelah Lebaran, kita akan menghadapi ujian tengah semester. Kita masuk di materi hari ini, yaitu pertama yang kita bahas adalah hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah. Ya, pertimbangan mendasar terselenggaranya otonomi daerah menurut Halim adalah perkembangan kondisi di dalam segi negeri yang mengindikasi bahwa rakyat menghendaki keterbukaan dan kemandirian. Jadi inilah pertimbangan dasar bagaimana alasan adanya pemerintahan daerah diselenggarakan masing-masing, bahwa daerah menganggap mereka lah yang berhak untuk mengelola daerah mereka masing-masing dan diupayakan untuk kemakmuran masyarakat daerah mereka masing-masing. Tidak ada campur tangan dari pemerintah pusat, karena mereka ingin hasil dari daerah mereka diperuntukkan untuk daerah mereka juga. Jadi di sini bisa kita lihat di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, disebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah. Nah, jadi sini pemerintahan daerah itu termasuklah kepala daerah, yaitu wali kota, ya, beserta perangkatnya, beserta atribut-atributnya, juga kepada DPRD-nya, DPRD yang ada di daerahnya masing-masing, ya kan? Dari satu kesatuan ini semua yang menyelenggarakan pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut desentralisasi. Ini udah kita bahas desentralisasi yang semalam, yaitu pemindahan kekuasaan dari pusat ke daerah, di mana daerah mengurus urusan daerahnya masing-masing, sehingga tidak lagi dicampur tangani oleh pemerintah pusat. Pusat hanya sebagai pengawas, atau negara hanya sebagai pengawas. Daerah otonom juga kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri. Ya, jadi di sini daerah otonom itu kesatuan masyarakat hukum, ada batas-batasnya. Jadi kalau kita lihat ya, ada batas-batas kita. Seperti di Kota Medan lah misalnya, kita ada berbatasan dengan Tanjung Merawa atau Deli Serdang, ada berbatasan dengan Pekanbaru misalnya, Aceh, yang memiliki pemerintahan daerah masing-masing, ya kan? Ada batas-batasnya. Sampai mana batasnya? Kita kalau sekarang sudah dipermudah, setiap kita memasuki atau meninggali satu kota tertentu pasti ada gapura atau ya semacam gapura gitu yang menyatakan selamat datang di Deli Serdang misalnya. Ada juga kadang dibuat selamat selamat menikmati perjalanan Anda. Banyak yang kata-kata seperti itu kalau di daerah-daerah perbatasan kota. Ini kita cerita perbatasan kota, ya. Kalau perbatasan negara ada di hukum internasional. Jadi pembentukan pemerintahan daerah ini merupakan salah satu bentuk perwujudan dan sistem desentralisasi yang diyakini dari
lebih baik daripada sistem sentralisasi yang selama ini dianut bangsa Indonesia. Kalau dulu sistem pemerintahan di masa pemerintahan Presiden Soeharto itu adalah sistem sentralisasi, sistem terpusat di pemerintahan pusat. Ya kan, dia semuanya pemerintahan pusat yang mengatur. Semua segala sesuatu kekayaan hasil bumi segala sesuatu dikelola oleh pemerintahan pusat. Tetapi pada saat itu kita lihat banyaknya gejolak dan aksi-aksi dari massa sehingga terbentuknya sistem-sistem desentralisasi yang mana masyarakat mengelola sendiri daerahnya, sehingga apa yang diinginkan daerah, apa yang dihasilkan daerah bisa mereka lakukan sendiri. Kita lihat sini pengertian desentralisasi. Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman dalam berbagai hal, sehingga setiap bagian wilayahnya tentu memiliki karakter potensial, sumber daya alam dan budaya yang akan lebih tergali apabila pembangunan wilayahnya dilaksanakan secara mandiri. Ya, jadi inilah alasan kenapa masyarakat pada waktu itu menginginkan sistem desentralisasi, karena masyarakat daerah masing-masing merasa mereka mengetahui kualitas dan kemampuan dari daerahnya, dan mereka meyakini bisa mengembangkan daerahnya masing-masing di bawah kepemimpinan wali kota misalnya, atau bupati, gubernur dan lainnya. Nah, disinilah peran pemerintah daerah itu, di mana dapat mengakomodir masyarakatnya untuk membangun daerahnya, ya, yang mana pemerintahan daerah dan dan masyarakat yang aktif, maka lihat banyak daerah-daerah yang maju dari segi apa, dari segi wisata segala macam. Ya, kita lihat banyaknya wisatawan yang masuk ke negara kita, tempat wisata yang semakin maju, semakin menjanjikan, semakin mengundang masyarakat asing untuk datang, sehingga itulah peran dari masyarakat untuk mengelola daerahnya sendiri sehingga dapat memajukan daerahnya. Desentralisasi merupakan sistem pengelolaan yang merupakan kebalikan dari sistem pengelolaan sentralisasi, sehingga desentralisasi adalah pendelegasian wewenang dari pusat ke bagian-bagiannya, terbentuk bersifat kewilayahan maupun fungsinya. Ya, dari desentralisasi ini membagi kekuasaan kepada daerah-daerahnya masing-masing. Ya, mana yang bisa dilakukan daerah. Ya kan, seperti apa pariwisata bisa dilakukan daerah, ya kan. Nah, bagaimana tentang pengelolaan kemasyarakatan dikasih ke daerah. Mana yang nggak bisa dilakukan oleh daerah, hubungan internasional, ya kan. Kalaupun daerah ingin melakukan hubungan internasional dengan negara lain, tetap harus melalui negara atau Kementerian Luar Negeri, sehingga walaupun sistem sentralisasi, tetap ada batasan-batasan yang tidak semua bisa disentralisasi. Sedangkan menurut pasal 1 Undang-Undang Pemerintahan Daerah, penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, jadi penerapan sistem pengelolaan desentralisasi pada pemerintahan dilakukan dengan alasan agar tercapainya efektivitas pemerintahan dan demi terlaksananya demokrasi dari lapisan paling bawah. Ya, dari lapisan paling bawah itu terlaksananya demokrasi. Ide-ide dari masyarakat itu ngalir,
ke pembangunan daerahnya. Jadi desentralisasi di bidang pemerintahan itu menyerahkan kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan pusat ke daerah. Itu saya bilang tadi, sebagian urusan pusat ke daerah, tidak seluruhnya. Nah, ini memberikan kesempatan kepada aparat daerah termasuk wakil-wakil rakyatnya untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan berbagai kebijakan pembangunan tanpa harus mengakses atau diakses dari pusat. Ya, ada beberapa tindakan yang bisa dilaksanakan oleh pemerintahan daerah sendiri tanpa harus ada campur tangan dari pemerintahan pusat. Ya, jadi tidak mesti semua harus campur tangan pemerintah pusat. Di sini kita membahas tentang teori pembagian kekuasaan. Ya, secara teoritis dikenal dua pola pembagian kekuasaan, yaitu pembagian kekuasaan negara secara horizontal dan vertikal. Ya, jadi kalau secara horizontal itu pembagian kekuasaan negara kepada organ utama negara dalam ketatanegaraan atau disebut lembaga negara. Sementara pembagian kekuasaan negara secara vertikal adalah pembagian kekuasaan negara antara pemerintah pusat dan daerah. Jadi kalau antara pemerintah pusat dan daerah ini adalah pembagian kekuasaan secara vertikal. Ya. Kalau yang secara horizontal itu kepada lembaga-lembaga negara, kementerian negara, BUMN. Ya. Di dalam konteks hubungan pusat dan daerah, sudah tentu yang relevan untuk dibahas adalah pembagian secara vertikal. Ya, jadi secara vertikalnya. Jadi pembagian kekuasaan pada dasarnya bertujuan untuk membatasi kekuasaan negara atau pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang terhadap negara, terhadap wilayah negara atau daerah yang lain, sehingga kemajuan daerah dapat berjalan sesuai keinginan masyarakatnya sendiri. Kalau pemerintah pusat semua yang memegang kendali pemerintahan daerah, jadi nanti akan terjadi daerah yang lebih unggul daripada yang lain, ya kan? Karena semuanya dikelola oleh presiden. Ada berapa wilayah negara, berapa wilayah di negara kita ini? Ya, dalam waktu masa jabatannya 5 tahun nggak akan bisa selesai dalam dia membangun atau mengembangkan wilayah-wilayah, kota-kota ataupun provinsi yang ada di Indonesia ini. Ya, jadi kita wajarkan kalau ada pembagian kekuasaannya. Tanpa pembagian kekuasaan secara vertikal tidak mungkin ada pemerintahan daerah otonom. Berarti tidak ada penyerahan kewenangan dari pemerintahan pusat dan daerah. Jadi kalau nggak ada pembagian kekuasaan ini, nggak akan mungkin ada penyerahan kekuasaan dari pemerintahan pusat ke daerahnya masing-masing. Ya, ini yang perlu, karena dia di sini pemerintahan pusat itu menyerahkan tanggung jawab kepada pemerintahan daerah untuk mengelola daerahnya. Ya, bagaimana daerah masing-masing berusaha untuk mengembangkan daerahnya. Ya, perangkat-perangkat daerah di situ yang harus bekerja untuk mengembangkan daerahnya. Ya, dengan hasil dan sumber daya yang ada. Dengan penyerahan kewenangan berarti pusat membatasi atau dibatasi kekuasaannya untuk tidak lagi mengatur kewenangan yang telah diserahkan kepada daerah otonom itu. Ya, jadi kalau jika sudah diserahkan urusannya ini, desentralisasinya ini, maka tanggung jawab pemerintahan pusat terhadap urusan
di kota itu juga sudah selesai. Ya, seperti yang saya bilang di pertemuan sebelumnya. Jadi posisi pusat di sini hanya sebagai pengawas apakah daerah itu berjalan dengan baik atau berjalan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Jadi di sini bahwa desentralisasi ini juga erat kaitannya dengan kerakyatan, dengan peran serta rakyat, peran serta masyarakat. Karena tidak akan mungkin jalannya pemerintahan secara desentralisasi kalau masyarakat abai. Ya kan? Seperti kita dalam masyarakat sehari-hari ini. Dalam kehidupan kita sehari-hari, lihat, ada hal kecil yang bisa kita lakukan untuk membantu daerah kita. Apa? Menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal, ya, rumah, lingkungan, ya, kampung halaman dibersihkan, selokan. Kenapa nggak kita lakukan warga-warga sekitar, ya? Nggak pun setiap hari, seminggu sekali kerja bakti bersihkan. Toh yang bersih, yang indah, yang cantik juga wilayah tempat tinggal kita, bukan tempat tinggal yang lainnya, ya kan? Ini juga meningkatkan kerjasama antara pemerintahan pusat dan daerah. Jadi desentralisasi di sini harus masyarakat itu aktif membantu pemerintahan daerah agar dapat memajukan daerahnya masing-masing. Jadi pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab antar pusat dan daerah biasanya diatur dalam berbagai kaedah hukum, khususnya peraturan perundang-undangan. Jadi kalau kita lihat undang-undang pemerintahan daerah itu sudah ada aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerahnya. Ya, baca undang-undang pemerintahan daerah. Tidak perlu beli kalau memang nggak sempat. Kita bisa download, dimudahkan sekarang, ya kan? Download, cetak, jadi bahan bacaan, ya. Jadi kalau orang anak-anak hukum ini harus banyak-banyak baca undang-undang supaya ngerti. Pertama kita baca mungkin secara biasa, ya kan? Ada beberapa misalnya gitu, ya kan? Pembagian wewenang kekuasaan. Nah, kita baca masih seperti mohon maaf yang anak SD baru baca misalnya, ya. Tapi semakin sering kita membaca undang-undang, membaca peraturan, semakin tahu kita bagaimana memahami undang-undang tidak harus dengan membaca titik komanya, ya. Saya selalu ajari ini ke mahasiswa saya, bagaimana cara memahami undang-undang tanpa kita harus membaca seluruhnya. Contohnya seperti apa? Kita ambil dari undang-undang yang umum, ya, KUH pidana. KUH pidana kalau bunyi pasal 340 itu barang siapa dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu melakukan pembunuhan, dengan direncanakan terlebih dahulu dihukum karena makar mati dengan hukuman sekurang-kurangnya 20 tahun penjara
seumur hidup atau hukuman mati. Itu bunyinya, konteksnya, redaksinya. Itu yang sesuai dengan titik komanya, EYD-nya. Gimana kita memahaminya secara ringkas? Misalnya gini, pasal 340. 340 itu tentang apa? Pembunuhan berencana. Pelakunya seseorang atau beberapa orang atau kelompok orang. Ya, dihukum karena apa? Melakukan makar mati. Hukuman apa? 20 tahun seumur hidup dan hukuman mati. Ya kan? Lebih ringkas daripada kita membaca titik komanya. Jadi seperti itu kalau saya dulu diajari sama dosen saya, seperti itu memahami bacaan pasal-pasal. Jadi kalau kita menemui satu pasal, kita nggak perlu menghafal semuanya saat titik komanya. Ya seperti itu. Semua undang-undang itu bisa diterapkan. Saya hanya ngambil yang contohnya KUH Pidana. Karena KUH Pidana mudah-mudahan anak hukum semua tahu. 340 semua pasti tahu. Ya, tentang pembunuhan berencana. Oke, saya ambil contoh itu supaya lebih paham. Kalau saya ambil contoh dari undang-undang lain, nanti kalian bingung. Ya. Ada juga misalnya apa? 338 tentang pembunuhan biasa. Ya, seperti itu juga, barang siapa orangnya, barang siapa atau beberapa orang, seseorang atau beberapa orang. Apa tindakannya? Pembunuhan biasa atau tidak direncanakan. Apa hukumannya? Penjara 15 tahun. Nah, seperti itu. Mudah-mudah aja. Pencurian pun seperti itu bisa. Apa tindakannya? Pencurian. Mengambil barang. Seseorang mengambil barang yang bukan miliknya, dihukum karena pidana pencurian dengan hukuman 5 tahun atau 7 tahun. Ya, seperti itu kalau orang hukum membaca undang-undang, memahami undang-undang. Karena kontekstualnya, bahasanya itu sama semua. Ya. Kalau lihat KUH Pidana misalnya, lihatlah pasti di depannya hampir semua itu barang siapa. Ya kan? Barang siapa dengan sengaja atau direncanakan terlebih dahulu. Barang siapa melakukan tindak pidana. Kan seperti itu semua rata-rata. Tinggal kita bagaimana memilah-milahnya, bagaimana pola pikir kita dalam mengelolanya. Selanjutnya ada di sini teori bentuk negara. Nah, teori bentuk negara, pembahasan hubungan pusat dan daerah juga berkaitan dengan bentuk negara. Bentuk negara, yaitu bentuk suatu negara akan berpengaruh terhadap hubungan pusat dan daerah. Ya, bentuk suatu negara itu akan sangat berpengaruh antara hubungannya dengan pemerintahan pusat. Jadi dalam kepustakaan hukum negara ini ada beberapa istilah. Yang pertama negara kesatuan, ya, atau unitary. Dan negara serikat atau federal. Negara kesatuan seperti Indonesia, negara serikat atau federal seperti Amerika. Negara kesatuan itu
bersusunan tunggal, ya, tunggal. Sedangkan serikat itu jamak. Nah, ini dilihat dalam bentuk adanya parlemen. Disebut negara kesatuan apabila kekuasaan pemerintahan pusat dan daerah tidak sama dan tidak sederajat. Nah, ya, ini seperti negara kita dikatakan sebagai pemerintahan pusat dan daerah itu tidak sama kewenangannya, ya. Seperti yang contoh yang umum, ya, seperti itu yang saya bilang itu. Bagaimana kalau pemerintah pusat bisa melakukan hubungan luar negeri, ya, kerjasama luar negeri bisa mereka lakukan. Tapi kalau pemerintahan daerah, kalau ingin melakukan perjanjian luar negeri tetap harus melalui lembaga negara. Di sini kita lihat perbedaan negara serikat dan negara serikat atau federal dengan negara kesatuan. Yang pertama, dalam negara serikat, negara-negara bagian mempunyai wewenang untuk membuat undang-undang dasar dan mengatur sendiri bentuk organisasi negara bagian. Jadi kalau di negara serikat itu, masing-masing negara serikat itu punya undang-undang dasar, ya. Semua negara serikat itu punya undang-undang dasar, sehingga dia dapat membentuk sendiri organisasi negara bagiannya. Sementara dalam negara kesatuan, wewenang seperti itu tidak dimiliki. Seperti yang kita ketahui bahwa undang-undang dasar hanya dibentuk oleh pemerintahan pusat. Pemerintahan daerah tidak bisa membentuk undang-undang dasar dan undang-undang. Pemerintahan daerah hanya bisa membentuk perda, ya kan? Jadi ini ada ini perbedaannya. Jadi yang dihasilkan itu kalau di pemerintahan pusat di serikat itu sama undang-undang dasar. Kalau di pemerintahan kesatuan itu berbeda. Kalau di pusat menghasilkan undang-undang dasar, di daerah menghasilkan peraturan daerah. Yang kedua, dalam negara serikat, kekuasaan perundang-undangan atau legislatif dari pemerintahan pusat untuk membuat peraturan bagi pengaturan urusan ditetapkan secara terperinci. Dalam negara kesatuan, kewenangan semacam itu dirumuskan secara umum, ya. Jadi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di negara serikat ditentukan oleh pemerintahan pusatnya, ya. Dalam pemerintahan pusatnya, ya, sedang pemerintahan daerah melakukan melihat pada peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat itu diturunkan ke peraturan pemerintahan daerah mereka. Kalau di negara kesatuan seperti negara kita, dalam pembentukan suatu undang-undang itu seluruh unsur daerah terlibat di dalamnya, ya kan? Dengan anggota-anggota DPR yang duduk di parlemen, yang duduk di MPR, DPR yang membentuk undang-undang. Jadi yang duduk di DPR, MPR itu kan seluruh wakil-wakil rakyat dari seluruh negara Indonesia. Bukan hanya dari Jakarta atau ibu kota negara, bukan, tapi seluruh negara-negara yang ada. Bahkan ada wakil-wakil kita seperti dari kota Medan, Bali, atau yang lainnya, itu duduk di parlemen membahas bersama dalam pembentukan undang-undang. Jadi negara kesatuan ini ada dua pengertian. Yang pertama, kedaulatan pemerintahan pusat tidak dapat dibagi-bagi, ya. Jadi di negara kesatuan ini ada kedaulatan pemerintahan pusat itu tidak dapat dibagi-bagi. Beda dengan sistem negara federal atau serikat, itu
kekuasaan dapat dibagi-bagi, dipisah-pisah antara satu dengan yang lainnya. Tidak ada badan lain yang dapat membuat aturan hukum selain pemerintahan pusat. Nah, tadi saya bilang kan, kalau di pemerintahan daerah itu negara bagian bisa membuat undang-undang atau undang-undang dasar. Tapi di negara kita itu tidak bisa. Ya, tidak bisa. Misalnya Kota Medan, pemerintahan Kota Medan, wali kota dengan DPRD-nya tidak bisa membuat peraturan perundang-undangan. Mereka hanya bisa membuat perda. Jadi negara federal pada dasarnya merupakan sebuah sistem yang mencoba menyesuaikan dua konsep kedaulatan yang sebenarnya atau saling bertentangan, di mana di satu pihak ada kedaulatan negara federal, di lain pihak ada kedaulatan negara-negara lainnya. Kalau di Amerika seperti itu ya, ada negara federal, ada negara-negara bagiannya. Ya, penyelenggaraan kedaulatan keluar negara-negara bagian umum diserahkan kepada negara federal. Misalnya urusan pertahanan, urusan luar negeri, perjanjian internasional, dan mencetak uang. Sementara yang ke dalam, untuk urusan tidak menyangkut kepentingan nasional di forum internasional, kedaulatan negara federal dibatasi oleh kedaulatan negara-negara bagian. Jadi salah satu persoalan hukum dalam negara federal itu pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Nah, dalam hal ini dikenal dengan dua. Yang pertama, apa yang menjadi kewenangan penegak negara bagian dirumuskan dalam konstitusi. Jadi konstitusi hanya mengatur kewenangan-kewenangan negara bagian. Selebihnya tidak diatur dan ditetapkan dalam kewenangan federal. Kedua, kekuasaan negara federal secara rinci ditulis dalam konstitusi. Di luar itu masuk kewenangan negara-negara bagian. Bagian seperti yang terakhir ini memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada negara bagian karena memiliki wewenang sisa yang dikembangkan lebih luas sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi dalam sistem negara kesatuan ditemukan adanya dua cara yang dapat menghubungkan pemerintahan pusat dan daerah. Cara pertama disebut sentralisasi, ya, di mana segala urusan, tugas, fungsi, dan wewenang penyelenggaraan pemerintahan ada pada pemerintahan pusat yang pelaksanaannya dilakukan secara dekonsentrasi. Ya, cara kedua dikenal sebagai desentralisasi yang oleh SEMA diartikan sebagai penyerahan perencanaan, pengambilan keputusan atau pemerintahan dari pusat kepada bagiannya masing-masing. Jadi di hukum pemerintahan daerah ini juga dikenal istilah desentralisasi teritori atau wilayah teritorial yang berbentuk otonomi dan tugas pembantuan. Jadi di sini otonomi berarti kemandirian. Kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri. Sedangkan tugas pembantuan hanya bersifat membantu apabila diperlukan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ya. Jadi pemerintahan pusat ini bukan semerta-merta dapat membantu, tapi jika dibutuhkan bisa membantu.
Jadi jika dilihat dari konsep statis, desentralisasi tidak mencerminkan kewenangan daerah untuk membentuk aturan sendiri untuk mengatur rumah tangganya. Ya. Kenapa? Karena kaidah hukum yang ditetapkan berlaku sah. Ya, untuk bagian wilayah tertentu yang dapat ditetapkan oleh pemerintahan pusat dan bukan pemerintahan daerah. Sekarang kita lihat dalam negara kesatuan, sistem desentralisasi, kedudukan pemerintahan daerah lebih rendah daripada pemerintahan pusat. Kenapa? Karena pemerintahan daerah memperoleh penyerahan kewenangan. Ya, jadi kedudukan pemerintahan daerah ini lebih rendah dari pemerintahan pusat. Karena apa? Karena ada penyerahan kewenangan, penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah, atau dikenal dengan transfer of power. Ya, jadi pusat memberikan urusan-urusan yang bisa dikelola daerah masing-masing kepada masing-masing daerah. Jadi tidak lagi dikelola oleh pemerintah pusat. Akan tetapi meskipun daerah diberi kebebasan dan kemandirian untuk menyelenggarakan otonomi daerah, namun kebebasan itu bukan untuk kemerdekaan. Ya, catatan di sini bahwa kebebasan itu bukan untuk kemerdekaan, melainkan kebebasan dan kemandirian dalam bentuk ikatan negara kesatuan yang lebih besar. Ya, jadi isu-isu merdeka itu tidak ada. Tetap kita dalam satu kesatuan NKRI. Nah, jadi untuk menjamin agar kebebasan itu tetap dalam ikatan negara kesatuan, maka diperlukan pengawasan dari pemerintah pusat. Di sini pemerintah pusat tetap terus mengawasi jika ada penyelewengan yang dilakukan oleh pemerintahan daerah, akan diberikan teguran, ya, diberikan peringatan. Jadi pelaksanaan pengawasan pemerintah pusat terhadap lokal pada hakikatnya merupakan hukuman atau akibat yang harus diterima pemerintah lokal. Karena semua pemerintah lokal di Amerika Serikat merupakan objek pengawasan oleh pemerintah pusat kecuali konstitusi negara menetapkan yang lainnya. Jadi di sini pembagian kekuasaan pusat dan daerah di sini kita lihat itu pembagian kekuasaan negara yang lebih dari pemerintahan pusat kepada daerah. Mana yang bisa dikelola oleh daerah diserahkan, ya kan? Diserahkan agar daerah dapat mengelola, mengembangkan daerahnya bersama aparatur daerah masing-masing. Masyarakat dilibatkan, organisasi masyarakat dilibatkan, supaya karena memang mereka lah yang mengetahui tentang daerah mereka sendiri, mau dimanakan daerah mereka. Mau dikemanakan daerah mereka sehingga mereka tetap negara mereka tetap berkembang.
Inilah materi kita tentang pembagian kekuasaan. Jadi pembagian kekuasaan itu intinya bertujuan untuk membatasi kekuasaan negara atau pemerintahan agar tidak bertindak sewenang-wenang, ya kan? Dalam negara kesatuan, kekuasaan pusat dan daerah dapat dikatakan tidak sama atau tidak sederajat. Nah, inilah inti dari pemindahan kekuasaan itu, pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah. Oke, saya rasa ini pun sudah lewat ya. Hah? Oh ya, ya, nanti biar saya susun dulu biar nanti di